Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rosyad, mahasiswa PPG Angkatan 3 Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan komponen sensor yang berada di mobil EMS yang saya gunakan adalah mobil Xenia. Oke, kita siapkan dulu peralatannya. Ada ready toolset, nanti kita ke kendaraan, pemasangan fender cover. Oke, baik, di sini akan saya bukan sensor-sensor yang ada di mobil ini. Ada indeks air temperatur sensor atau IAT sensor, yang fungsinya untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk. Kemudian ada idle speed sensor atau ISS yang bekerja ketika putaran stasioner agar suaranya halus. Kemudian ada di sini throttle position sensor, di mana dia untuk mengatur masuknya udara ke dalam ruang bakar. Ya, di sini ada IAT, indeks air temperatur sensor, yang mendeteksi mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian ada MAP, manifold absolute pressure atau vakum sensor. Kemudian di sini ada bagian bawah sini. Ada CKP, letaknya di belakang puli. Ya, di sini di belakang puli ini. Atau biasa disebut juga dengan nama NE sensor, di mana dia berfungsi untuk memberikan sinyal ke ECM sebagai input awal kapan terjadinya pengapian di busi yang telah diproses oleh ECM tadi. Kemudian ada camshaft sensor. Sini camshaft sensor yang memberikan sinyal kepada ECU tentang bekerjanya camshaft. Kemudian ada di bagian belakang sini SCT, atau juga yang ada menamakan water temperature sensor, letaknya di sini ya, di mana dia berfungsi mendeteksi suhu panas mesin. Ketika suhu sudah mulai temperatur kerja melebihi temperatur yang ditentukan, maka kipas di sini akan berputar melalui input dari ECU tersebut, di mana yang diperintahkan oleh data dari SCT. Kemudian ada knock sensor di bagian sini. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi knocking atau getaran yang berada di dalam ruang bakar, di silinder, yang nanti memberikan sinyal kepada ECU untuk mengatur durasi pengapian. Kemudian ada oksigen sensor yang mendeteksi oksigen yang terkandung ketika gas buang dari ruang bakar, deteksi lambda. Oke, berikutnya kita akan melihat di bagian mobil ini komponen aktuator. Di antaranya pertama ada ignition coil. Ignition coil ini berfungsi untuk meningkatkan tegangan tinggi dari hasil input oleh
sumber tegangan sebesar 12 volt nanti diubah menjadi tegangan tinggi untuk menjadikan percikan bunga api pada busi yang digunakan untuk melakukan proses pembakaran di dalam ruang silinder. Berikutnya ada fan atau kipas elektrik di sini. Posisinya di bagian belakang radiator. Electric fan ini bekerja ketika ada input dari ECU di mana suhu mesin sudah mencapai temperatur kerja. Ketika temperatur kerja, air pendingin yang dari mesin ini mengalir ke sistem kemudian didinginkan radiator. Melalui kipas ini dia akan mengembuskan udara sehingga air pendingin menjadi normal kembali. Kemudian injektor di bagian ini ada 3 karena ini menggunakan 3 silinder. Lalu di bagian ini, di dalam sini ya ada DLC yang nanti terhubung ke ECM atau ECU. Baik, kali ini saya akan mengetes kondisi komponen. Untuk yang pertama kita akan tes MAP-nya dulu, tahanannya. Dengan terlebih dahulu kita kalibrasi alat ohmmeter atau multitesternya. 0, kita ukur tahanannya. Ya. Ya. Oke. Kemudian pin 2 dan 3. 10,26 kilo ohm. Pengecekan primary coil. Dulu 0, kemudian kita cek primary coil. Dan secondary coil. Setelah selesai kita pasang coil. Kemudian pengecekan camshaft sensor atau CMP. Kemudian kita cek tahanan dari sensor CMP. Nah, hasil kita catat, nanti kita bandingkan dengan manual book kondisinya baik atau jelek. Dan intake air temperatur sensor. Periksa komponen dari kelainan, bentuk atau rusak. Komponen masih baik karena karet masih rapat, tidak ada yang cacat. Kemudian pengukuran sensor intake air temperatur atau IAT sensor. Kalibrasi alat, kemudian lakukan pengukuran tahanan 1,30 kilo ohm. Kita bandingkan dengan buku manual. Dan kembali.
Kita cek kondisi engine cooling temperature sensor atau water temperature sensor, kalibrasi alat pada kilo ohm, dan lakukan pengukuran pada terminal 1 dan 2. Lihatnya. Pengukuran pada 80 derajat tidak kami lakukan karena mesin belum posisi panas. Pasang kembali soket, pastikan kencang. Kemudian komponen yang akan kita ukur adalah throttle position sensor atau TPS. Kita lepas dulu. Posisi 1 dan 3 ini saat terbuka penuh, saat tertutup maaf, itu tik. Pas 19 kilo ohm, posisi tertutup penuh. Pengukuran E2 dan maaf VTA 0,58 kilo ohm, sedangkan saat tertutup 0,4 kilo ohm. Pasang kembali. Oke, pengukuran komponen tersebut dari sensor-sensor sudah kita cek. Demikian tadi proses identifikasi komponen sensor dan aktuator pada mobil Daihatsu Xenia. Semoga bermanfaat. SMK bisa.